Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reka Widiawati, NPM 2001020014. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian negara dan konstitusi, tujuan negara dan konstitusi, bentuk negara dan pemerintahan negara, serta konstitusi di Indonesia. Pengertian negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Menurut Profesor Cranenburg, negara adalah organisasi kekuasaan yang dibuat oleh sekelompok orang yang disebut dengan bangsa. Yang selanjutnya yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution, dan berasal dari bahasa Belanda yaitu konstitusi, berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, sedangkan dalam bahasa Jerman yaitu Verfassung. Dalam ketatanegaraan, konstitusi itu sama saja dengan undang-undang dasar. Nah, konstitusi sendiri itu merupakan keseluruhan peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Yang selanjutnya yaitu tujuan negara dan konstitusi. Menurut Harold J. Laski, dalam The State in Theory and Practice tahun 1947, tujuan negara yaitu menciptakan keadaan di mana manusia dapat mencapai keinginan mereka secara maksimal. Nah, sedangkan secara umum tujuan negara yaitu memajukan kesusilaan baik individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya yaitu tujuan konstitusi. Yang pertama yaitu bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua yaitu untuk melepaskan kontrak kekuasaan dari penguasaan sendiri. Nah, yang ketiga yaitu memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Nah, kemudian yaitu bentuk negara dan pemerintahan negara. Bentuk negara itu dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat atau federal. Negara kesatuan. Nah, dalam negara kesatuan ini, kedaulatan negara itu bersifat tunggal dan di dalamnya itu tidak terdapat negara bagian. Sedangkan pemerintah itu dijadikan sebagai otoritas tertinggi. Sedangkan wilayah administratif di bawahnya itu hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih pemerintah pusat untuk didelegasikan. Sedangkan negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan itu diserahkan kepada negara federal. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan negara. Dalam sebuah negara terdapat 4 macam bentuk pemerintahan. Yang pertama yaitu otokrasi, yang kedua oligarki, yang ketiga yaitu monarki, dan yang keempat adalah republik. Yang pertama yaitu otokrasi. Otokrasi itu merupakan negara yang kekuasaannya itu tunggal, seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Nah, yang kedua yaitu oligarki. Oligarki itu merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang atau kelompok tertentu. Nah, yang ketiga yaitu monarki. Monarki merupakan pemerintahan yang kekuasaannya itu dipegang oleh suatu raja atau kaisar. Yang keempat yaitu republik. Republik itu merupakan bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat secara demokratis melalui pemilihan umum. Nah, selanjutnya yaitu konstitusi di Indonesia. Dalam periode tahun 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949, bentuk pemerintahan yaitu republik, di mana kekuasaan itu dipegang oleh seorang presiden. Nah, presiden itu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, bentuk sistem pemerintahannya itu presidensil, di mana pemerintah itu merupakan penguasa penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang selanjutnya yaitu periode
tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Nah, bentuk pemerintahannya pada tahun ini yaitu serikat, di mana sistem pemerintahannya yaitu menganut sistem kabinet parlementer. Kebijakan dan tanggung jawab pemerintah itu berada di tangan menteri, baik secara bersama maupun individu. Yang selanjutnya yaitu konstitusi di Indonesia periode tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 diberlakukan Undang-Undang Dasar sementara, di mana bentuk negara yaitu kesatuan dengan sistem pemerintahan yaitu parlementer. Nah, kekuasaan berada di tangan rakyat namun dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Nah, pemerintahan negara Indonesia ini pada diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara yaitu berbentuk republik. Nah, kemudian periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk menyelamatkan Indonesia, Presiden itu mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi yang pertama yaitu membubarkan konstituante, yang kedua yaitu berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga yaitu membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, sekian presentasi kewarganegaraan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.